Seperti Kalau apa? Obama langsung, Obama itu saya datang ke kantornya Obama Foundation di Washington. Saya sampaikan hajat ingin mengundang ke Jakarta bicara yang saya mau undang tapi belum tercapai ya. Atau belum deal gitu, Ya ya misalnya. ya. Wah, sekarang banyak harapan terhadap pemerintah Pak Prabowo karena beliau sangat aktif di dunia internasional. Hai Sobat Milenial, kali ini bersama saya, jurnalis IDN Times, Sonia Mikaela. Kami akan berbincang dalam program Ngobrol Seru by IDN Times. Kali ini kami bertamu ke Foreign Policy Community of Indonesia. Ini untuk anak-anak hubungan internasional, ini udah asing lagi. Dan saya akan mewawancarai pendiri dari FPCI atau foundernya, yaitu Bapak Dino Patijalal. Beliau ini pernah berkarir sebagai diplomat, lalu juga pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, dan pernah menjabat sebagai Duta Besar RI untuk Amerika Serikat. Nah, tentu saja kami juga akan berbincang mengenai isu-isu politik luar negeri saat ini yang sedang hangat, apalagi sekarang Indonesia dipimpin oleh pemerintahan baru oleh Presiden RI Prabowo Subianto. Selamat pagi Pak Dino, apa kabar? Sehat, terima kasih. Kita nih mau berbincang soal road to 10 tahun FPCI, dan juga mungkin nanti ada isu-isu terkini soal politik luar negeri, Pak. Saya ingat dulu awal-awal saya jadi jurnalis itu meliput agenda FPCI. Oh gitu, tahun ya. 2015 itu berarti FPCI baru banget ya. Ya. Bisa diceritakan nggak sih Pak, bagaimana Pak Dino membangun FPCI ini? Ya, bahwa kita waktu itu niatnya adalah untuk membangun suatu ormas akar rumput hubungan internasional yang benar-benar fokus di lahan yang belum terjamah, yaitu akar rumput itu, ya, civil society grassroots gitu ya. Karena apa? Banyak think tank, tapi umumnya mereka berkutat di elit politik istilahnya, ya, orang-orang yang sudah sangat paham mengenai bidangnya. Tapi saya lihat di kampus dan di ruang publik banyak yang tidak paham mengenai hubungan internasional atau mengenai politik luar negeri di Indonesia. Nah, itu yang kita ingin fokuskan. Jadi selama 10 tahun terakhir itu kita aktif sekali menjemput bola, mendatangi mereka, mengetuk pintu mereka, menelpon mereka, dan memperkenalkan diri dan menawarkan kerjasama. Dan alhamdulillah dengan upaya yang konsisten dan intens ini dalam 10 tahun ini, FPCI sekarang telah menjadi ormas hubungan internasional terbesar di Indonesia, di Asia Tenggara dan juga di Asia Pasifik. Jadi cukup pesat perkembangannya, dan ini juga pertanda bahwa orang kita juga internasionalis. Mereka ingin belajar mengenai dunia dan mereka ingin meraih keuntungan dari dunia internasional gitu. Jadi modal yang baik bagi pemerintah juga untuk melaksanakan politik luar negeri. Di awal-awal dulu Pak Dino membangunnya berarti selepas jadi Wamenlu ya Pak? Ya. Selepas jadi Wamenlu langsung mendirikan FPCI ini. Dulu di awal-awal ini berarti 2014 ya. Tantangannya seperti apa sih Pak? Yes. Sedangkan Bapak kan lepas dari Kemlu ya, lepas dari Wamenlu juga gitu. Yes. Jadi sewaktu saya turun dari Wamenlu karena ada pemerintahan baru, saya udah mulai membentuk ini, walaupun secara teknis masih di Kemlu karena proses pengajuan pensiun dininya agak lama kan, diproses beberapa bulan gitu. Tapi setelah saya turun, saya udah mulai merintis ini 2014, dan kemudian 2015 baru buat konferensi yang mengenai politik luar negeri, ya, Conference on Indonesian Foreign Policy,
yang nanti akan diadakan hari Sabtu ini. Tantangannya sih dari segi organisasi nggak ada orang, ya kan, nggak ada dana, kemudian nggak ada kantor. Kantor kita tuh di ruko, di Tebet sana, ya kan, dan susah membuat orang paham ini apa nih yang kita akan bangun gitu. Tapi karena kita benar-benar percaya mengenai misi ini, misi untuk membangunkan internasionalisme Indonesia dan memasyarakatkan politik luar negeri, akhirnya sedikit demi sedikit tantangan yang ada bisa teratasi. Tapi getting public attention terhadap misi ini nih ya, susah memang, dan waktu Conference on Indonesian Foreign Policy yang pertama yang Sonya datang itu 2015. Itu saya juga kaget karena saya nggak tahu berapa orang yang akan datang ya, siapa yang datang gitu ya. Tapi ternyata wow, kok ngebludak gitu, dan ternyata oh rupanya memang ada konstituennya gitu. So that's why I merasa ya bersyukur bahwa ternyata we did something right gitu ya. Tadi Pak Dino sempat menyinggung bahwa FPCI ini kan dibuat untuk membumikan politik luar negeri supaya merata ke grassroots gitu. Tapi selama 10 tahun FPCI berdiri ini, apakah ada kritik maupun FPCI ini kok seperti tandingan pemerintah atau seperti itu? Ada nggak sih Pak? Ada, selalu ada, karena dari awal tuh kita udah jelas kita tidak mau jadi cheerleader, ya kan? Kalau cheerleader kita akan kehilangan kredibilitas, orang nggak akan mau kerja sama dengan kita. Wah ini cheerleadernya pemerintah gitu ya. Kita memposisikan diri sebagai stakeholder, independent stakeholder, jadi pemangku kepentingan gitu ya. Nah, untuk kredibilitas kita juga kita mau bisa berpikir secara kritis dan konstruktif. Ya. Jadi kalau ada isu kita bisa memberikan masukan kita dan sekaligus melakukan policy advocacy. Jadi memberikan himbauan agar pemerintah bisa melakukan ini dan itu gitu ya. Itu kebanggaan kita tuh, kemerdekaan berpikir dan kemerdekaan kebebasan untuk bertindak ya. Dan kadang-kadang kita berseberangan atau bergesekan dengan pemerintah, dan menurut saya pemerintah jangan marah kalau kayak gitu. Ini kan pertama kita negara demokrasi ya. Kedua juga kalau orang jadi pemimpin, the price of leadership adalah mereka harus bisa dikritik ya kan. Kalau nggak mau dikritik jangan jadi pemimpin, jangan jadi menteri atau jangan jadi dirjen misalnya atau duta besar. Tapi kalau kita perlu mendukung pemerintah, itu yang juga kita lakukan. Jadi kalau ada langkah yang baik ya, mengenai Palestina misalnya, itu langkah yang dilakukan kita baik sekali ya, dan kita tentu mendukung ya. Jadi kalau kita perlu mendukung, kita dukung. Tapi kalau kita ada yang merasa perlu diperbaiki, kita akan sampaikan dengan terang, dengan jelas, with no fear. Makanya saya di sini etos kita adalah fearless gitu ya. Atau memberikan masukan secara murni dan jernih dan rasional dan intelijen, tanpa takut apa-apa gitu ya. Selama niatnya baik kan, yang penting itu ya. Nah, kalau di dalam FPCI sendiri ini kan ada chapter-chapter yang ada di universitas di seluruh Indonesia. Ini itu tujuannya seperti apa sih Pak? Tujuannya adalah, ambisinya adalah kita mau di setiap kampus yang ada hubungan internasional ada chapter dari FPCI. Berarti apa? Ada koneksitas dan ada komunitas yang terjalin antara komunitas chapter-chapter ini gitu. Dan yang kami berikan bagi chapter adalah kalau kamu ke Jakarta nanti kita bantu. Kalau mau ketemu dubes ini atau ketemu embassy ini atau pejabat ini, kita juga bisa bantu. Kalau mau research kita bisa bantu. Kalau mau wawancara juga kita bisa bantu. Segala macam hal kita bisa bantu untuk dukung mereka. Tapi saya intinya ingin agar ada semacam suatu komunitas antara para pemerhati dan pelajar-pelajar hubungan internasional, dan terutama juga mereka bisa ada akses terhadap pembuat kebijakan. Karena menurut saya policy
yang paling sulit di Indonesia kalau dibanding Amerika atau Australia atau Inggris ya, itu antara akademisi sama pembuat kebijakan itu ada gap di kita. Ya, jadi banyak akademisi yang terlalu akademis, terlalu teoritis, karena mereka tidak berpengalaman masuk di tempat pemerintah. Nah, saya inginnya si akademisi itu mempunyai policy perspektif sehingga mereka bisa pengetahuannya bisa lebih kaya. Nah, itu yang kita bantu karena kita ada akses terhadap policy makers gitu. Berarti ini untuk berhasil juga ya Pak PCI untuk menjaring milenial and Gen Z. Yes. Ini untuk lebih mengerti dan paham soal politik luar negeri gitu. Benar, yeah. Nah, saya ada satu pertanyaan yang saya sebenarnya penasaran selama saya meliput kegiatan FPCI. FPCI ini tuh bisa mengundang sejumlah tokoh-tokoh negara lain datang ke Indonesia. Waktu itu saya pernah meliput ada Barack Obama, lalu yang kemarin juga Pak Dino sempat ngobrol bikin online press conference dengan Presiden Ukraina. Yes. Ini lobby-lobbynya seperti apa sih Pak? Pak Dino sendiri langsung atau saya langsung. Seperti Kalau apa? Obama langsung. Obama itu saya datang ke kantornya Obama Foundation di Washington. Saya sampaikan hajat ingin mengundang ke Jakarta bicara. Kemudian banyak syaratnya, banyak lobbynya, banyak persuasinya, tapi akhirnya bisa ditantangi kontrak. Dan akhirnya alhamdulillah beliau bisa datang dan itu menjadi salah satu acara politik, malah bukan acara publik aja, acara politik yang paling penting di tanah air itu. Karena apa? Karena waktu itu kan banyak perdebatan mengenai identitas, ya kan, tahun itu. Politik identitas lagi tinggi-tingginya dan Obama datang menyatakan, ingat loh, kamu punya Pancasila, kamu punya Bhinneka Tunggal Ika. Ini harta karun yang nenek moyang kita yang harus dijaga. Gitu. Obama ngomong itu banyak orang yang bilang, oh gitu, benar juga ya gitu ya. So itu Obama. Kalau Zelensky juga kita mencoba, intinya sih mencoba dengan gigih tuh Sonya. Ya kan belum tentu dapat memang ya. Tapi kalau kita mencoba dengan gigih, dari 10 cobaan mungkin 2 atau 3 dapat gitu. Right. Zelensky juga kita kaget juga bisa dapat itu, ya kan. So, tapi berbagai hal yang kita coba, kita kadang-kadang dapat nice surprise gitu ya, bahwa kayak our conference itu jadi the largest in the world. Ini menurut Amitav Acharya, guru besar hubungan internasional yang udah bicara di mana-mana, dia bilang yang diadakan di Indonesia ini terbesar di Indonesia gitu kan. Jadi banyak sekali surprise. As long as you try hard, kadang-kadang hasilnya memuaskan gitu. Ada satu tokoh atau mungkin yang Pak Dino pingin banget undang tapi belum tercapai gitu. Ada nggak Pak, siapa? Oh, good question. Yang saya mau undang tapi belum tercapai ya. Atau belum deal gitu, misalnya. Iya. That's a good question. Saya dulu ininya penggemarnya Angela Merkel, ya kan, dari Jerman. Tapi itu juga belum tercapai. Modi saya ingin sekali sih bicara dengan Modi. Kalau Jay Shankar menunya udah bicara di acara kita ya, gitu ya. Jadi Perdana Menteri India Modi, saya ingin sekali MBS, Pangeran Crown Prince Arab Saudi, itu pasti banyak ceritanya, pasti seru tuh ya, dengan MBS ya. Ya Presiden Turki Erdogan ya, karena dia kan pemimpin middle power yang sangat berani dan sangat tegas gitu ya. So ya itu antara lain beberapa ini yang if I have the chance I would love to have them gitu ya. Last but not least Pak, ini kita kan ada di pemerintahan baru ya, di bawah Presiden Prabowo Subianto dengan Menteri Luar Negeri yang baru juga, Menlu Sugiono. Apa sih harapan Pak Dino untuk politik luar negeri setidaknya untuk saat ini dan juga nanti untuk 5 tahun ke depan? Ya, sekarang banyak harapan terhadap pemerintah Pak Prabowo karena beliau sangat aktif di dunia internasional dan itu kami dukung, dan juga visibilitas tinggi, perhatian juga tinggi mengenai dunia internasional. Jadi kita berharap Indonesia benar-benar bisa menjadi pemain di kawasan dan pemain di panggung global ya.
kita berharap Pak Menlu Sugiono juga bisa mengimbangi nih, ya, karena dalam 1 bulan setelah dilantik kita masih belum mendengar dari Pak Menlu Sugiono, dan hari Sabtu ini dalam Conference on Indonesian Foreign Policy kita sudah mengundang beliau, tapi belum ada jawaban, ya. Dan sementara barusan pagi ini saya dengar kabar mahasiswa dari Palembang naik kapal ke sini. 2 hari, berapa lama tuh? 2 hari 2 malam mungkin, saya nggak tahu berapa lama. Kemudian dari Salatiga ada mahasiswa nyewa 200 orang naik bus 18 jam. Ribuan dari luar Jakarta datang, dari Papua juga ada delegasi yang terbang khusus. Berbagai stakeholder semuanya ngumpul untuk mendengar pertama kalinya apa arah kebijakan politik luar negeri Presiden Prabowo. Yang bisa menjelaskan tentu Pak Menlu Sugiono, ya. Dan ingat, Pak Prabowo kan pesannya 3 tuh, semua bangsa harus bersatu, ya. Ini waktu pidato inaugurasi kan, Indonesia harus bisa mendunia, ya. Dan ketiga, kita harus berani, ya. Ini 18 kali dalam pidato inaugurasi beliau katakan berani. Berarti apa? Ini harus dilakukan oleh pada tingkat kementerian oleh Pak Menlu Sugiono, merangkul semua pihak. Kita sudah sediakan forumnya dan menjelaskan kepada dunia apa yang kita mau dari politik luar negeri, dan ini berani tampil gitu, tampil di publik itu. Dan manajemen politik luar negeri sangat penting sekarang nih, karena pemerintah baru, ada Menlu baru, ada Wamenlu baru. Kemudian banyak program yang menjadi ambisi Presiden, tapi manajemennya seperti apa? Di kantor Presiden perlu ada 1 unit yang menangani politik luar negeri. Di kantor Presiden itu mutlak harus. Dulu waktu zamannya Pak SBY itu ada staf khusus hubungan internasional. Kebetulan waktu itu saya yang ketuanya di sana, ya kan? Dan kerasa sekali bagaimana pentingnya kalau ada Menteri Luar Negeri, ada staf khusus yang menangani. Kalau enggak, masalah komunikasi, masalah koordinasi, masalah manajemen bisa menjadi resiko gitu, right? Nah, jadi intinya ambisi politik luar negeri Pak Presiden Prabowo besar dan kita mendukung. Manajemennya perlu diperhatikan gitu, karena kalau enggak bisa menimbulkan masalah. Dan Menteri Luar Negeri Sugiono perlu komunikatif, ya, terhadap grup seperti kami ini, ya. Tapi lebih penting lagi, beliau harus sadar foreign policy begins at home, ya. Politik luar negeri mulai dari rumah gitu. Bertemu dengan konstituen dalam negeri itu jauh lebih penting daripada keluar negeri dulu gitu, ya kan. Karena foreign policy begins at home. Jadi kami sungguh berharap ini nanti Menteri Luar Negeri bisa hadir di Conference on Indonesian Foreign Policy yang merupakan konferensi politik luar negeri terbesar di dunia dan buatan anak Indonesia sendiri gitu, right? Dan jadi wajarnya pemimpin diplomasi kita hadir dan menyapa para peserta yang hadir di sana. Ya. Baik, terima kasih Pak Dino untuk bincang-bincangnya, dan semoga PCI semakin sukses dan juga bisa tetap membumikan politik luar negeri ke grassroots dan juga milenial, also Gen Z. Yeah. Demikian obrolan kami dengan Bapak Dino Patijala. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa di program IDN Times selanjutnya.